Berawal dari malam yang tampak berjalan ke arah yang tidak mereka inginkan, Milan justru menemukan sesuatu yang berbeda di tengah tekanan. Dua gol yang bersarang begitu cepat seolah menegaskan betapa rapuhnya situasi mereka tanpa Allegri di tepi lapangan. Namun, alur pertandingan perlahan menunjukkan nuansa lain, bukan dalam bentuk keajaiban besar, melainkan keputusan-keputusan kecil yang menjaga Milan tetap berada dalam permainan, memberi mereka cukup ruang untuk kembali membaca ritme yang sebelumnya lepas. Christian Pulisic menjadi protagonis utama dalam drama comeback sensasional ini. Cara ia mengisi ruang dan memaksa pertandingan bergerak ke jalur yang lebih mereka kendalikan, membuat laga ini tampak berbeda dari menit-menit awal yang kacau. Seperti apa jalannya pertandingan? Mari kita simak kebangkitan AC Milan. Pertandingan berjalan jauh dari rencana Milan ketika dua kesalahan awal memberi Torino pijakan yang terlalu mudah. Handball Tomori membuka ruang bagi penalti cepat Vlasic, dan tidak lama kemudian Zapata memanfaatkan celah yang muncul dari koordinasi pertahanan yang goyah. Dalam hitungan menit, Milan tertinggal 2 gol dan tampak kesulitan menjaga ritme, seolah masih mencari cara untuk menenangkan langkah setelah start yang begitu berantakan. Di tengah tekanan itu, Rabiot menghadirkan momen yang mengubah suasana pertandingan. Tembakan jarak jauhnya bukan hanya memperkecil defisit, tetapi juga memberi Milan sesuatu yang lebih penting, pegangan untuk kembali. Gol tersebut mengingatkan pada era ketika upaya jarak jauh menjadi bagian dari identitas serangan mereka dan respons mental tim langsung terlihat. Rabiot sendiri menegaskan bagaimana situasi seperti ini membutuhkan keberanian untuk mencoba dan keyakinan bahwa permainan masih bisa digeser ke arah yang mereka inginkan. Momentum kecil itu menjaga Milan tetap terhubung dengan pertandingan menjelang turun minum. Meski masih tertinggal, mereka mulai memainkan laga dengan alur yang lebih stabil dan terlihat lebih siap menghadapi babak berikutnya. Gol Rabiot menjadi semacam jembatan menuju fase berbeda dari pertandingan, fase yang menghadirkan peran besar dari para pemain pengganti dan membuka jalan bagi cerita yang berkembang lebih jauh setelah jeda. Masuknya Pulisic di babak kedua menjadi perubahan yang terasa langsung pada arah permainan Milan. Keputusan itu mungkin terlihat berisiko, mengingat kondisinya yang belum sepenuhnya pulih, bahkan ia sempat mengaku mati di tempat tidur akibat demam tinggi 2 hari sebelumnya, tetapi kehadirannya di lapangan memberikan energi berbeda. Alih-alih tampil hati-hati, ia justru bermain dengan ketenangan yang menunjukkan insting alaminya mengenai ruang dan momentum. Hanya beberapa detik setelah memulai babak kedua, Pulisic langsung memberi dampak. Pergerakannya menuju kotak penalti diikuti sentuhan pertama yang tepat saat menyambut umpan Saelemaekers, membuat skor kembali imbang. Gol itu bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga representasi dari bagaimana kehadirannya mengubah cara Milan membangun serangan. Tidak lama kemudian, Pulisic kembali menjadi titik akhir dari rangkaian permainan yang lebih tertata. Umpan Ricci yang mengarah ke tiang jauh diselesaikannya dengan tendangan voli yang bersih, memastikan Milan berbalik unggul. Dengan 7 gol dari 9 laga Serie A, kontribusinya menunjukkan konsistensi yang semakin terlihat, terutama mengingat riwayat kebugarannya yang sering dipertanyakan. Setelah pertandingan, Pulisic menjelaskan bagaimana ia sebenarnya melewati 2 hari sulit sebelum tampil di Turin. Ceritanya tentang kondisi tubuh yang belum sepenuhnya stabil memberi gambaran bahwa keputusannya untuk bermain tidak datang dari keyakinan penuh, melainkan dari keinginan untuk tetap terlibat ketika tim membutuhkannya. Itulah yang membuat performanya terasa lebih berarti bagi Milan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kemenangan tim tetap menjadi hal utama malam itu. Sikapnya yang merendah, mengedepankan hasil kolektif ketimbang kontribusi personal, menambah lapisan lain pada perannya dalam laga ini. Bagi Milan, bukan hanya gol-golnya yang penting, tetapi juga cara ia mengembalikan dinamika permainan ketika pertandingan berada di titik rapuh. Perkembangan Milan musim ini memang belum mencapai titik yang benar-benar stabil, namun upaya untuk menjaga bentuk permainan tetap terlihat jelas.
Allegri sebelum laga dimulai menekankan betapa pentingnya fokus penuh di Turin, sebuah pesan sederhana yang mencerminkan keinginannya agar tim tidak kembali terpeleset di tempat yang sering menghadirkan kesulitan. Instruksi itu menjadi dasar bagi para pemain untuk menjaga ritme dan tidak kehilangan konsentrasi di momen-momen penting. Di lapangan, kerja keras mereka terlihat dari cara Milan mempertahankan posisi di papan atas meski melalui periode naik turun. Kemenangan di Turin terasa lebih berarti ketika mengingat bahwa terakhir kali mereka pulang dengan 3 poin dari stadion yang sama terjadi pada Mei 2021 dalam kemenangan besar 7-0. Jeda waktu yang panjang antara dua kemenangan itu memberi konteks bahwa setiap langkah maju di markas Torino selalu membutuhkan ketelitian dan kesabaran, sesuatu yang kembali ditunjukkan Milan malam itu. Di sisi manajerial, Landucci kembali mengambil alih posisi yang biasanya ditempati Allegri dan memperlihatkan ketenangan yang sudah beberapa kali membantu Milan melewati situasi sulit musim ini. Dengan 4 kemenangan dari 4 laga saat menggantikan sang pelatih, rekornya bukan sekadar angka, tetapi cerminan bagaimana ia mampu menjaga struktur tim tetap solid meski pertandingan sempat berjalan tidak menguntungkan. Ia menanggapi laga ini dengan nada santai, meski jelas merasakan tekanan ketika Milan tertinggal 2 gol. Candanya soal mempertaruhkan rekor justru memperlihatkan bagaimana ia menghadapi momen-momen krusial dengan kepala dingin. Sebuah pendekatan yang membantu pemain tetap fokus di tengah situasi yang berubah cepat. Landucci juga menekankan pentingnya respons para pemain, menyebut bagaimana mereka tidak membiarkan babak pertama yang berat memengaruhi ambisi untuk membalikkan keadaan. Baginya, kebangkitan itu lahir dari kemauan kolektif untuk bertahan pada rencana permainan dan tidak terpancing oleh tempo lawan. Di luar sisi taktis, ia memberi apresiasi khusus kepada staf medis yang bekerja mempersiapkan Pulisic hingga bisa tampil. Keputusan untuk menurunkannya mungkin tampak berani, tetapi dukungan dari tim di belakang layar memastikan semuanya berjalan sesuai kebutuhan. Bagi Landucci, kemenangan ini bukan hanya milik pemain di lapangan, melainkan hasil dari kerja bersama seluruh kelompok yang menjaga Milan tetap kompetitif malam itu. Kemenangan ini menyisakan satu catatan yang membuat Milan tidak sepenuhnya tenang. Leao harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah merasakan masalah pada paha kanannya. Sebuah situasi yang langsung memunculkan kekhawatiran mengingat perannya yang begitu penting dalam transisi serangan. Cedera itu terjadi saat ia melakukan akselerasi khasnya, dan dari gestur tubuhnya tampak jelas bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Usai laga, Landucci menjelaskan bahwa pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan keesokan hari. Ia menyebut adanya rasa sakit di bagian aduktor, namun belum bisa memastikan sejauh mana cedera tersebut akan memengaruhi ketersediaan Leao dalam beberapa pertandingan ke depan. Penjelasan itu menjadi semacam penanda bahwa Milan harus menunggu sambil menakar berbagai kemungkinan, baik pada sisi medis maupun konsekuensi taktis yang mungkin timbul. Absennya Leao jika berlangsung lebih lama tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Milan yang sudah melalui periode sulit terkait kebugaran pemain. Pertandingan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kedalaman untuk merespons situasi darurat, tetapi menjaga konsistensi tanpa sosok yang begitu menentukan akan membutuhkan penyesuaian tambahan. Dalam konteks itu, Milan memasuki pekan mendatang dengan kombinasi antara kepercayaan diri dari kemenangan dan pertanyaan yang belum terjawab mengenai kondisi salah satu pemain terpenting mereka. Perjalanan Milan di Turin memperlihatkan sesuatu yang lebih dari sekadar 3 poin. Dari awal yang berantakan hingga kebangkitan perlahan yang dipicu detail-detail kecil, mereka menunjukkan bentuk tim yang mulai memahami bagaimana mengelola momen sepanjang pertandingan. Tidak ada pola yang benar-benar sempurna, tetapi ada tanda-tanda bahwa stabilitas yang mereka cari semakin mendekat, bahkan ketika kondisi tidak selalu mendukung. Kehadiran pemain seperti Pulisic dan Rabiot yang mampu mengubah arah pertandingan dengan caranya masing-masing memberi Milan dimensi baru. Mereka bukan hanya menjadi solusi instan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kedalaman skuad mulai berperan penting dalam situasi krusial.
Di tengah absennya beberapa pemain inti dan tekanan yang datang dari rival-rival terdekat, Milan tetap menemukan jalan untuk menjaga performa di level kompetitif. Kemenangan ini juga memperlihatkan bagaimana tim merespons tuntutan emosional dan mental di pertandingan besar. Mereka tidak lagi mudah goyah ketika tertinggal dan justru mengubah tekanan menjadi peluang untuk menguasai tempo. Sikap itu penting bagi tim yang ingin bersaing dalam perebutan gelar, terutama ketika musim memasuki fase di mana konsistensi menjadi penentu. Dari rangkaian performa yang mereka tampilkan, ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa Milan benar-benar berada dalam jalur menuju sesuatu yang lebih besar. Mereka mungkin belum menampilkan permainan terbaik secara penuh, tetapi cara mereka mengatasi situasi sulit memberi gambaran bahwa Scudetto bukan sekadar mimpi musiman. Jika perkembangan mereka terus berlanjut dengan ritme seperti ini, tenang, terukur, dan efektif, maka peluang mengangkat trofi di akhir musim tampak semakin masuk akal bagi Rossoneri.